Ayah kita Adam alaihissalam berbuat salah. Jadi bukan mustahil kita pun bisa berbuat salah gitu. Tetapi saya bilang idealnya adalah Anda tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan juga usahakan tidak melakukannya setelah Anda mengenalnya. Udah, Anda sekarang menjadi orang yang patuh. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang Nabi Adam alaihissalam dalam surat Thaha. Nikah diperintahkan. Bedanya zina sama nikah, kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, وَكَذَلِكَ فِي الْحَلَالِ. Begitu juga pada yang halal. Sudah jiwanya tenang, akhirnya kualitas sperma yang merupakan nanti bibit manusia. Saya coba bandingkan dengan zina. Zina yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakini sebagai seorang muslim. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, seluruh yang di kedalaman lautan, kecuali Allah. Dia zat yang Maha Esa. Dan selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, serta telah menyampaikan semua apa yang telah Allah amanahkan di pundak beliau kepada kita, umat manusia, agar mengenal Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengikuti peraturan-peraturan Sang Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan Raja yang sebenarnya, mana yang dibolehkan halal dinikmati dan mana yang dilarang haram dijauhi. Nabi SAW sudah menyebutkan dalam sebuah hadis, dan ini akan menjadi hadis yang selalu dibahasakan oleh para dai-dai kita, yaitu sabda beliau SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'ina tawwabun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Artinya, semua keturunan anak Adam pasti melakukan kesalahan. Namun, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera taubat. Tidak ada orang di antara kita, saudaraku seiman, yang tidak melakukan kesalahan. Walaupun memang tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Tetapi, kita perlu tahu bahwasanya semua kita bisa berbuat salah. Islam mengajarkan sebuah jalan yang ideal. Yaitu, Anda coba tidak melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran ini adalah yang dianggap pelanggaran dalam agama Islam. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua yang baik-baik untuk dikerjakan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bakti pada agama, pada negara, ya, berbuat baik dengan tetangga, menjenguk orang sakit, membantu orang yang sulit. Semua itu diperintahkan dan ada janji-janjinya. Semua punya keutamaan. Bahasa ceramahnya fadilah. Dan kalau ada orang yang sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang, lawan dari semua tadi itu, misalnya bohong, menipu, ya, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh, memerkosa, dan segala macam hal. Ini haram dalam agama, dilarang, tidak boleh. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan dia lalai, maka Islam masih memandu dia. Panduannya apa? Taubat. Makna taubat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua pelanggaran yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya. Jangan pernah berpikir teman-teman sekalian, kalau saya melakukan sebuah kesalahan, maka saya tidak dihukum karena tidak ada yang tahu. Itu satu hal yang sangat keliru. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya di langit maupun di bumi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi bagi Allah. Disembunyikan dari Allah baik di langit maupun di bumi. Kalau Anda melakukan perzinahan misalnya di kamar hotel. Anda cuma dengan pasangan Anda di sebuah negara yang jauh tidak ada yang tahu. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Tetap para malaikatnya yang Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari seseorang kecuali dicatat oleh dua malaikat di pundak kiri kanan. Amal saleh ataupun keburukan. Tidak ada sesuatu kecuali akan dipertanggungjawabkan dan juga akan menerima balasannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran yang Anda sudah hafal,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, senyum dengan muslim, membantu mengangkatkan barang dia. Apalah hal-hal yang mungkin biasa semua orang bisa lakukan, sebesar biji sawi, pasti dia akan diperlihatkan dan akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, sekecil apapun, sehebat apapun Anda mengemasnya dengan pikiran manusianya, tidak akan ketahuan. Maka dia pasti akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawaban. Teman-teman sekarang yang masuk di urutan ini sudah tahu. Saya sangat yakin pada saat Anda melakukan perbuatan kesalahan, di waktu Anda melakukannya semoga Allah maafkan. Pasti Anda tahu ini perbuatan umumnya Anda bisa rahasiakan atau Anda bisa menghindar dari hukum. Tapi bukankah Anda lihat di depan mata bahwasanya Allah Maha Kuasa? Sehebat apapun Anda mengatur strategi penipuan, manipulasi data, apalah segala macam, Allah punya cara. Dan kalau Allah sudah membongkar kesalahan hambanya, maka tidak akan pernah bisa ada yang membendungnya. Bukankah para koruptor yang sudah banyak ditangkap di negara kita, mereka kurang apa dari sisi strategi menyembunyikan apa yang sedang mereka lakukan dari kriminal itu. Tapi ujungnya juga ketahuan. Bahkan Allah SWT permalukan di depan masyarakat. Bahkan disita hartanya. Bahkan istri anaknya terbengkalai, terlilit utang. Belum lagi kalau ada eksekusi-eksekusi yang berat bagi mereka. Begitu juga dengan semua pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi saudaraku seiman, saya ingin berbagi di awal pembukaan kita ini. Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan itu, walaupun kita punya strategi yang sangat luar biasa secara manusia, bisa menyembunyikan, tidak akan dibongkar oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka mengatur tipu muslihat, tapi aku juga mengatur tipu muslihat, kata Allah. Tidak ada perbuatan kriminal yang tidak Allah bongkar di dunia ini. Tujuannya agar orang tersebut berhenti dari perbuatannya. Karena kalau itu terus berlanjut, ada hukuman yang sangat berat nanti di kuburan, dan ada hukuman yang berat di akhirat nanti. Sampai saya pernah ucapkan dalam pengajian, ya, kalau ada seorang pencuri yang ketangkap, kepergok, kemudian digebukin oleh massa pun, itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Mungkin Anda bertanya, kenapa Ustaz bilang orang digebukin, ketangkap, lalu dia bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya saudaraku, bentuk kasih sayang Allah. Setiap kali seseorang yang melakukan satu perbuatan kriminal atau kesalahan, maka Allah, ya, kita bisa pastikan mengirim kepada dia sinyal. Yang paling pertama, rasa khawatir dan takut. Anda mau mencuri, Anda mau memerkosa, Anda mau melakukan perbuatan apapun, maka yang pertama Allah tanamkan ketakutan dulu. Khawatir. Nanti kalau orang tahu, nanti kalau ketangkap, nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Itu awal peringatan dari Allah. Kalau Anda segera berhenti, Anda akan aman dari hukuman. Tapi ada sebagian orang tidak. Tetap aja dia coba melakukan. Allah datangkan sinyal yang kedua. Dia dilihat oleh orang misalnya. Walaupun mungkin dia masih bisa lolos, tapi ada yang kenal dia. Oh, si fulan ini melakukan. Mungkin ketangkap CCTV, mungkin segala macam. Peringatan yang kedua. Kalau dia berhenti, dia akan aman. Nanti dia taubat kepada Allah, dia meminta maaf pada pemilik yang sudah dia ambil barangnya, dia kembalikan. Taubat. Tapi ada orang tidak. Oh, enggak, kan saya lolos kemarin. Dia anggap digoda oleh syaitan untuk bisa lolos lagi yang ketiga kali. Ternyata Allah SWT datangkan massa, menangkap dia, kemudian digebukin. Dan itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak ketangkap, dia akan terus dalam kriminal dia. Dan setiap pelanggaran akan ada hukuman dari Allah SWT. Makin sering Anda melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, penipuan, apa saja, maka makin berat hukuman yang ada. Karena sekali pelanggaran akan ada konsekuensi hukum. Apalagi berulang kali dia melakukannya. Ya. Dalam surah Al-Ankabut Allah tekankan masalah itu. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal atau pelanggaran itu mengira mereka akan lolos dari hukuman kami? Sungguh buruk apa yang mereka fahami itu. Jadi tidak mungkin itu. Sehingga ini teman-teman sekali bisa menjadi sebuah tolak ukur bagi teman-teman untuk menyadari ternyata ada sang pencipta Allah yang mengawasi. Dan apa yang terjadi sekarang dari hukuman yang ada itu karena memang Allah mau memberhentikan Anda dari kesalahan yang sedang ada. Kemudian dari sisi yang lain, tadi yang saya sampaikan hadisnya riwayat Ibnu Majah, Islam mengajarkan jalan ideal. Kalaupun sudah melakukan pelanggaran, Anda bukan orang yang terhina. Anda sedang salah dengan perbuatan Anda itu. Dan Islam memberikan solusi buat Anda. Tadi kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam pasti buat kesalahan.
Apa solusinya? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sudah melakukan kesalahan, segera bertaubat. Kalau itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sholat, ya, maka dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia memperbaiki. Kalau itu haknya manusia, haknya makhluk, seperti mencuri, menggunjing, memukul, segala macam, dia bertobat kepada Allah, lalu dia meminta keridhaan orang itu. Kalau dalam bentuk harta dia kembalikan, perusakan citra dia perbaikin. Supaya dia lepas dari hisab hari kiamat. Dan setelah itu Anda bisa menjadi seorang yang bebas, Anda bisa menjadi seorang yang paling soleh dari umat ini. Tidak ada yang menghalangi itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mertua Nabi SAW. Kurang apa kejahatan yang dilakukan sebelum Islam? Setiap hari Umar bin Khattab keluar hanya mencambuk dan menghukum umat Islam. Bukan budak dia, tapi dia datang ke teman-temannya, Abu Jahal, Abu Lahab, dia datang lalu dia ikut menyiksa orang-orang Islam yang merupakan budak-budak orang-orang ini. Lalu pada saat sore hari dia mau pulang, dia mengatakan, saya berhenti menyiksa kamu. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya jenuh saja. Besok saya kembali akan menyiksa kamu. Bahkan sebelum dia masuk Islam, dia keluar radhiyallahu anhu membawa pedang dengan baju perangnya untuk membunuh Nabi SAW. Menyembah berhala, sembelihan hewan untuk berhala, kemudian mabuk-mabukan. Tapi subhanallah, pada saat hidayah datang, dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Allah lunakkan hatinya dan dia ikutin itu. Maka dia menjadi orang yang terbaik dari umat ini. Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan, orang yang terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Bahkan Allah muliakan setelah dia taubat nasuha dalam Islam, dia perbaikin kesalahan-kesalahannya, dia sholat, dia patuh kepada Allah, dia menunjukkan kebenaran terhadap kebenaran Islam ini, ya, dan dia bangga dengan Islam itu, sebagaimana dia mengatakan kami kaum yang dimuliakan dengan Islam, semenjak dia taubat yang halal dia nikmati, yang haram ditinggalkan, dan tidak ada negosiasi lagi dalam masalah haram setelah dia memperbaiki keadaannya, maka Allah muliakan dia sampai menjadi rajanya umat Islam. Dan di masa kejayaan beliau, tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah, 10 tahun ini, hampir setengah dunia dikuasai oleh umat Islam. Dan pada saat itu, setiap orang kalau melihat Umar, merasa imannya bertambah. Bahkan orang banyak mengikuti Umar bin Khattab kalau lagi jalan hanya untuk mengambil dari perangainya, dari akhlaknya, dari tutur kata, hikmah yang dia sampaikan, atau ada hadis yang dia ingatkan kepada orang yang sedang salah. Sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka saudaraku seiman, tugas Anda sekarang di tempat hutan ini memperbaiki keadaan. Jangan berkecil hati. Harus yakin saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Tunjukkan kepada pemerintah kita. Tunjukkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar Anda. Lingkungan Anda, keluarga Anda. Kalau dulu memang saya berbuat salah. Tapi sekarang saya menjadi seorang figur yang berbeda. Sekali lagi, saya menjadi seorang figur yang berbeda. Saya akan menjadi seorang mukmin yang patuh kepada Allah, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang syariat ini semuanya baik-baik tadi saya bilang. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbagi dan seterusnya. Dan itu tidak sulit untuk Anda lakukan. Dan Anda sudah meninggalkan semua yang dilarang, yang berbohong, manipulasi data, semua bentuk kriminal dan kesalahan, udah saya tinggalkan, karena ada konsekuensi hukumnya. Maka ini teman-teman sekalian, hal yang perlu ya, di pembukaan kita untuk direnungi, ya, direnungi bersama. Dan yang paling nyata ya, tentang masalah perbuatan kesalahan ini ya, adalah yang dibuat oleh ayah kita Adam alaihissalam. Tentu saya bilang tadi di awal kalau Anda renungin, Islam menyuruh Anda menjadi orang menempuh jalan ideal, yaitu menjadi orang yang tidak berbuat salah. Apalagi setelah Anda mengetahui kesalahan tersebut, kayak Anda pernah melakukan kesalahan dan sekarang Anda sudah tahu, Anda masuk ke jalan yang benar, di situ Anda coba kejar derajat tertinggi di surga. Udah, nggak ada lagi namanya melakukan dosa. Udah selesai, pelanggaran nggak ada lagi. Komitmen saya tidak akan melakukannya. Karena orang melakukan dosa itu teman-teman sekalian sering saya bahasakan di pengajian seperti orang yang ada di tepi jurang. Kita sudah tahu kalau jatuh ke jurang ini, maka sulit sekali, bisa mati atau mungkin kalau kita mau naik lagi ke puncak gunung itu, sulit sekali. Jadi nggak perlu Anda meletakkan kaki Anda, coba-coba jatuh nggak sih, sakit nggak sih, mati nggak sih, nggak perlu. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran teman-teman, kemaksiatan kriminal ini cukup kita tahu ya, apa jenisnya dan apa hukumannya, baik dalam agama kita ataupun di peraturan pemerintah kita. Dan Anda jauhi.
Tidak usah dicoba, jangan dilakukan kesalahan itu. Karena Anda merusak nama Anda merusak juga pekerjaan Anda merusak nama baik keluarga Anda, menutupi masa depan Anda. Tidak ada baiknya. Untuk apa dilakukan? Maka untuk kita hindari, kita pelajari kemaksiatan tersebut, kriminal tersebut, kita tahu jenisnya, kita tahu efeknya. Anda sekarang tinggal ketik di Google, saya yakin Anda pun di rutan pasti punya handphone, Anda bisa buka, Anda bisa searching. Misalnya zina, hukuman orang berzina dalam agama Islam. Anda klik, banyak artikel Anda bisa baca. Anda bisa dengar di YouTube, tinggal klik ceramah tentang bahayanya zina, bahayanya pemerkosaan, bahayanya riba, bahayanya mencuri, bahayanya begini, ancamannya. Supaya Anda tahu, oh ternyata dalam agama saya dilarang nih. Dan wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Terlebih lagi dalam hukum pemerintah kita pun sama seperti yang Anda rasakan. Kemudian amal saleh, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dalam Islam, jujur, amanah, tanggung jawab tadi semuanya itu Anda pelajari, ketik keutamaan jujur, keutamaan amanah, keutamaan bakti, keutamaan sedekah, keutamaan ini dan itu. Lalu Anda jadikan sebagai pegangan hidup. Ayah kita Adam AS berbuat salah. Jadi bukan mustahil kita pun bisa berbuat salah gitu. Tetapi saya bilang idealnya adalah Anda tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan juga usahakan tidak melakukannya setelah Anda mengenalnya. Udah, Anda sekarang menjadi orang yang patuh. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang Nabi Adam AS dalam surah Thaha. Surah nomor 20 ayat 121 sampai 127. Silakan kalau Anda punya aplikasi Al-Quran di handphone dibuka. Saya ulangi kembali surah Thaha. Surah nomor 20 ayatnya 121 sampai 127. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Thumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Terjemahannya, dan Adam pun mendurhakai Rabbnya, maka dia sesat. Nabi Adam manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT. Dimasukkan ke dalam surga lalu Allah mengatakan nikmati semua di sini Adam. Makan, minum, pakaian, istana, dayang-dayang nikmati semua. Hanya satu. Jangan sentuh pohon ini. Itu cobaan dari Allah SWT. Jangan sentuh. Karena ini akan membuat kau terhina kalau kau melanggar itu. Tapi iblis datang membisikkan kepada Adam AS. Kau tidak dilarang makan dari pohon itu kecuali kalau kau makan, kau akan jadi kekal. Maka tergodalah Adam, lalu dia melakukan atau memakan buah tersebut. Akhirnya Allah mengatakan Adam pun mendurhakai Rabbnya. Maka ia sesat. Padahal bisa dibayangkan teman-teman sekalian, seluruh yang di surga, semua pohon, ribuan mungkin jutaan pohon, nikmati Adam. Istana, dayang-dayang, pakaian, nikmati. Hanya satu nih jangan dilakukan. Begitu memang kehidupan kita teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat yang halal dan yang haram, kita akan temukan yang halal jauh lebih banyak. Yang haram itu sedikit, hanya sebagai cobaan. Misal Allah haramkan babi, nggak boleh makan babi bagi umat Islam. Perhatikan Allah ganti dengan apa? Sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Banyaknya, jutaan jenis halal. Lalu Allah haramkan sebagian kecil saja. Sebagai ujian. Sebagai ujian. Allah subhanahu wa ta'ala larang minum khamr. Jangan minum minuman keras, beralkohol, jangan narkotika. Allah ganti dengan apa? Susu, madu, sirup, jamu, air putih. Banyak gantinya. Banyak. Lebih sehat, lebih baik. Pada saat Allah berikan kita syahwat untuk melampiaskan pada lawan jenis kita. Zina dilarang. Nikah diperintahkan. Bedanya zina sama nikah, 5 menit kalimat akad. Sekarang kita lihat perbandingannya. Kalau orang melakukan pernikahan, 5 menit teman-teman sekalian. Wali perempuan mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini.
Kemudian si anak mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Itu saja sudah cukup. Apalagi dia katakan saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut. Ini kurang dari 5 menit kata-kata ini. 2 saksi, ada mahar, sah pernikahan tersebut. Dan dengan sahnya perbuatan itu, semua orang tahu suami istri ini akan masuk ke dalam kamar malam pertama kah, siang pertama kah, mereka akan berhubungan biologis. Tapi dua-duanya dalam kondisi senang, bahagia. Sampai ada istilah dikatakan di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan di dunia mungkin dikenal begitu ya. Pengantin itu menjadi raja sehari. Dia betul-betul seperti raja pakai baju yang bagus. Baik laki-laki ataupun perempuan dihormati oleh setiap orang. Diucapkan doa, diucapkan selamat. Setelah itu mereka biologis. Dan dalam kondisi mereka sangat nyaman. Si laki-laki pemilik sperma, kualitas spermanya pasti akan bagus karena jiwanya tenang. Sementara si perempuan juga sel telurnya akan bagus karena juga tenang. Dalam agama, biologis yang halal ini berpahala. Kalau suami istri, kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala yang besar. Para sahabat faham, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna ahla walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, dapat kenikmatan biologis, juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum la wada'tumu fil haram alakumul wizr. Bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, bukan istri yang halal, bukan suami yang halal, dapat dosa, dosanya besar lagi zina itu. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal, begitu juga pada yang halal. Sudah jiwanya tenang, akhirnya kualitas sperma yang merupakan nanti bibit manusia, sel telur yang akan menjadi kantong buat nampung janin itu. Nah, berkualitas bagus karena jiwanya tenang. Secara medis pun orang kalau biologis jiwanya tenang, maka akan bagus, gitu kan? Akan berpengaruh bagus pada kualitas sperma dan sel telur dan juga akan generasi yang lahir juga akan baik. Selain itu berpahala. Dan subhanallah pada saat istrinya hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya gembira, keluarganya gembira, ya. Namanya harum di masyarakat dan menjadi sebuah kebanggaan untuk punya anak, ya. Bukankah Anda lihat bagaimana sedihnya orang kalau berumah tangga tapi sudah 5 tahun, 10 tahun belum punya anak. Bagaimana dengan orang yang subhanallah baru menikah sudah dapat anak? Ini subhanallah yang luar biasa, bisa jadi aset amal jariah buat dia. Bisa jadi generasi baru yang tempat dia melampiaskan semua pintu-pintu pahala agar dia bisa dapat dari anaknya. Karena anak itu bisa jadi aset amal jariah, diajarin sholat, diajarin puasa, diajarin jujur, diajarin amanah, diajarin segala macam. Dan juga tempat dia untuk memperbaiki keadaan-keadaan atau kesalahan dia yang lalu. Kalau dulu dia belum baca Al-Quran sampai umur 30-40 tahun, sekarang anaknya bisa diajarin sama dia. Jadi kalau dulu dia belum sholat, sekarang anaknya sholat, dan seterusnya. Anak-anak bisa jadi baik. Dan terus menerus menjadi sesuatu yang baik dalam rumah tangga. Setiap detiknya bisa menjadi pahala. Saling melayani di antara suami istri. Coba bandingkan dengan zina. Zina, orang kalau mau melakukan dua-duanya dalam kondisi takut. Masuk hotel sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Ya. Sehingga kualitas spermanya terganggu, kualitas sel telurnya terganggu. Beda kan dengan nikah. Juga pada saat mereka lakukan biologis karena jiwanya terganggu ketakutan, tidak senikmat kalau orang sedang tenang, lagi fresh, suami istri. Kemudian juga berdosa besar zina itu. Yang lebih jauh lagi efeknya kalau sampai hamil di luar nikah. Dua-duanya malu, keluarganya malu. Anak yang lahir nanti gak jelas statusnya. Bisa dikatakan anak haram atau anak zina. Dan terus-menerus menjadi sebuah polemik dalam hidupnya dia. Lalu pertanyaan sederhana, kenapa yang haram saudaraku? Kenapa bukan yang halal? Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, ya tolong dilindungi baik-baik, memberikan kepada kita syahwat, keinginan untuk makan daging, tapi semua daging haram, wajar Anda melanggar. Tapi tidak, digantikan haram itu cuma sedikit. Seperti Nabi Adam kasusnya, cuma satu pohon, yang lainnya boleh. Cuma babi, anjing yang bertaring, yang lainnya semua boleh. Allah sebutkan. Khamar, narkotika yang bisa merusak kesehatan jiwa, raga, diganti dengan banyak. Minum, kenapa bukan minum susu? Kenapa bukan minum madu? Sehat. Ya. Daripada zina, syahwat kepada pasangan yang dilampiaskan sehingga banyak efek negatif. Kenapa enggak nikah? Dan perlu Anda tahu, Indonesia termasuk negara yang sangat mudah untuk menikah, teman-teman sekalian. Kita bisa menikah dengan perangkat alat sholat, pergi ke kampung-kampung, cari kiainya, cari gurunya, cari ustadznya, minta tolong dibantu. Bercocok tanam depan rumah, pelihara ayam, pelihara itik, pelihara ikan, banyak bisa dilakukan. Bekerja jadi buruh bangunan, yang penting halal. Banyak bisa dilakukan. Saya
beberapa kali datang beberapa negara ya di luar di dunia ini, masya Allah yang Allah mudahkan kaki saya injakkan. Saya terheran-heran melihat pernikahan mereka sampai orang biasa gitu, pernikahannya harus di atas 1 miliar, 2 miliar, sekian miliar. Jadi kadang-kadang mereka jadi repot untuk menikah. Begitu luar biasanya Allah berikan saudaraku.